Mungkin ini my true calling gitu ya, untuk support orang ketika dia di masa-masa kritikalnya. At least mereka punya orang dulu untuk dia bisa curhat, dia bisa ngobrol tanpa dijudge. Sebenarnya kalau flashback itu agak sakit sih sebenarnya gitu ya. Cuman dulu kalau Agita yang dulu ngelihatnya kayak I really feel disgusted to myself gitu loh. Kebetulan waktu itu aku kerja di company di luar Indonesia gitu kan. Dan aku satu-satunya orang Indonesia di situ. Aku bukan warga negara di situ. Aku cek juga di Indonesia mau mereport kemana, itu aku nggak bisa dapat guideline yang jelas juga. Mungkin ini my true calling gitu ya, untuk support orang ketika dia di masa-masa kritikalnya. At least mereka punya orang dulu untuk dia bisa curhat, dia bisa ngobrol tanpa dijudge. Kita membantu dari segi psikisnya dan dari segi hukumnya. Ada hal-hal yang dampak psikis yang dialami oleh korban, dan ada juga dampak-dampak secara legal yang sebetulnya bisa membantu korban untuk mereport kasus tersebut. Yang paling utama biasanya terkait keterbukaan, gitu kan, karena secara umum mereka sudah pernah merasakan dikhianati nih, gitu. Jadi akhirnya untuk mereka bisa menceritakan kembali itu perlu waktu yang nggak sebentar. Jadi aku mengalami cyber stalking itu dari tahun 2019, cuma waktu 2019 itu belum tahu itu tuh sudah masuk ke ranah cyber stalking, karena kan rata-rata orang taunya tuh stalking itu adalah kepo. Tapi yang aku alami itu udah jelas ada kalimat-kalimat berupa ancaman. Jadi kebetulan saya ngelihat di sosial media, dan salah satu foundernya adalah teman baik saya, itu yaitu Bully ID. Jadi saya dapat pengetahuan sebagai korban yang sekiranya bisa melindungi untuk diri saya sendiri dari Bully ID tersebut. Selain itu juga saya dapat konsultasi secara psikologis untuk membantu saya pulih. Namun, apa saja yang sebenarnya masuk kategori cyberbullying? Melontarkan serangan verbal bertubi-tubi itu dikenal sebagai flaming. Yang dimaksud pelecehan ketika ada yang terus-menerus mempermalukan orang lain. Mengumbar keburukan orang lain termasuk dalam kategori denigration. Dan berpura-pura jadi orang lain saat berkomentar adalah perilaku impersonation. Outing adalah jika menyebarkan rahasia pribadi orang lain seperti foto atau video, sementara trickery melakukan tipu daya untuk mendapatkan rahasia itu. Exclusion mencakup perundungan siber yang mengucilkan orang lain dari aktivitas online. Terakhir, cyberstalking. Ini terjadi jika ada pesan intimidatif yang terus-menerus dikirim lewat media sosial. Basically kalau misalkan teman-teman ada yang menjadi korban dari cyberbullying, ada 5 yang pertama yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah jangan dibalas. Yang kedua adalah mengambil screenshot. Yang ketiga, report, block, ataupun di-restrict. Yang keempat, sangat dianjurkan untuk teman-teman bisa berbicara atau sharing mengenai kejadiannya dengan orang lain. Yang terakhir adalah mereport ke pihak yang berwajib.